Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Proboyekti, SSTFT MOR. Saya merupakan dosen fisioterapi yang saat ini berhome base di program studi S1 Fisioterapi, Fakultas Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan, Bakti Wiyata Kediri. Kewajiban saya sebagai dosen adalah melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Passion saya terletak pada bidang pengajaran, di mana saya berikan bobot sebesar 60%. Bidang penelitian saya berikan bobot 20%, dan bidang pengabdian masyarakat saya berikan 20%. Saya berupaya agar selama melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut bisa mengaplikasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam pengajaran yang saya berikan saat di kelas maupun di laboratorium. Mata kuliah yang saya ajarkan salah satunya adalah terapi latihan dasar. Mata kuliah ini saya ajarkan di semester 2 dengan beban 2 SKS yang meliputi 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Pada kesempatan ini, saya akan fokus pada SKS teori. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar terapi latihan yang berupa 1. Prinsip mekanika, yang kedua, lingkup gerak sendi, yang ketiga, peregangan untuk gangguan mobilitas, yang keempat, latihan tahanan untuk gangguan kinerja otot, dan yang kelima, latihan untuk gangguan keseimbangan. Deskripsi mata ajar terapi latihan dasar ini yaitu mempelajari dan memahami tentang konsep dasar terapi latihan yang mencakup pengertian, manfaat, bidang gerak, starting position, latihan ROM, stretching exercise, PNF exercise, dan konsep keseimbangan yang diaplikasikan kepada pasien dengan gangguan muskuloskeletal dan neuromuskular. Hal tersebut tertuang dalam RPS dan kontrak perkuliahan yang telah saya susun sebelum perkuliahan dilaksanakan. Proses delivery pembelajaran ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Pada awal pertemuan, saya menyampaikan RPS dan capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Materi teori yang saya sampaikan sesuai dengan RPS pada pertemuan tersebut, kemudian materi tersebut saya unggah pada aplikasi Moodle yang dapat diakses oleh mahasiswa. Proses interaction di kelas dilakukan dengan cara diskusi dan tanya jawab terkait materi yang telah saya sampaikan. Diskusi juga berlangsung tidak hanya di kelas, melainkan juga melalui grup Telegram, Zoom Meeting, atau Google Meet. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran berjalan menyenangkan untuk mahasiswa. Proses asesmen saya lakukan dengan berbagai metode, yaitu pretest, post-test, tugas, keaktifan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Komposisi penilaian yang saya lakukan yaitu berupa pretest sebesar 15%, post-test 15%, kemudian tugas 10%, keaktifan 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan video cuplikan dari proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah terapi latihan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Latihan untuk gangguan keseimbangan. Ya, latihan ini bisa digunakan kepada pasien ya dengan gangguan muskuloskeletal maupun neuromuskular. Jadi bisa diaplikasikan kepada pasien-pasien yang membutuhkan latihan keseimbangan, misalkan pasien stroke atau lansia yang memang membutuhkan latihan ini. Nah, untuk keseimbangan sendiri itu membutuhkan banyak sekali hal-hal yang diperlukan sebagai latihan yang bisa kompleks
ya, dalam arti dia membutuhkan stabilitas postural untuk menjaga posisi tubuh tetap dalam kondisi seimbang, ya. Kemudian keseimbangan itu nanti akan dibagi menjadi berapa? 3. Menjadi 2, ya. Jadi ada keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Seperti itu ya. Nah, nanti keseimbangan itu akan ditentukan oleh yang namanya massa tubuh atau juga gravitasi. Jadi ketika kita berdiri seperti ini juga membutuhkan keseimbangan. Kalau tidak ada penyeimbangnya, misalkan kekuatan otot, maka tubuh kita juga akan jatuh atau tidak seimbang. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah keseimbangan secara statis, ya, di mana keseimbangan ini pendekatannya berupa pendekatan teknik PNF, ya, yang pernah kita pelajari bersama bahwa latihan-latihan ini adalah stabilitas kaku dari satu bagian tubuh didasarkan pada gerakan isometrik, ya, gerakan isometrik. Kemudian ini nantinya dari kontraksi otot tersebut, ya, teknik ini bisa digunakan dalam posisi apapun. Itu yang pertama. Jadi keseimbangan statis itu keseimbangan yang secara diam, tekniknya secara diam. Jadi kaku, ya, dari satu bagian tubuh. Kemudian aplikasinya itu untuk melatih keseimbangan yang berdasarkan kemajuan dari yang mudah ke yang sulit. Jadi misalkan gerakan-gerakannya itu dengan posisi duduk atau posisi supine lying seperti itu, sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dari yang mudah ke yang sulit disesuaikan dengan kondisi si pasien tersebut, ya, seperti itu. Kemudian posisinya bisa mulai dari lengan dengan supportnya posisi prone lying, kemudian di lengan juga prone kneeling, ya, dan juga nanti posisi prone kneeling itu juga ada teknik untuk keseimbangannya. Kemudian meraih dengan tangan, ya, latihan keseimbangan meraih dengan tangan, misalnya ke depan ataupun ke samping, ya, seperti itu. Kemudian half kneeling itu berlutut, ya. Kemudian sitting itu posisi duduk. Jadi posisi duduk seperti kalian ini, misalkan jika kita berikan goyangan baik dari depan misalkan seperti ini atau dari samping misalkan seperti ini. Nah, itu kalau tubuh bisa memposisikan dengan baik, ya, semuanya bagian-bagian tubuh itu bisa melawan gravitasi, ada kekuatan otot, maka dia tidak akan mudah terjatuh, ya, sekalipun itu posisinya duduk, ya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah walk standing. Walk standing itu apa? Berdiri, ya, pada saat berjalan. Jadi pada saat kita berjalan seperti ini juga membutuhkan keseimbangan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi berdiri. Misalkan saya berdiri seperti ini, ya, saya digoyangkan baik ke kanan atau ke kiri. Kalau kekuatan otot kaki saya tidak kuat, maka akan mudah terjatuh, ya, seperti itu. Yang selanjutnya, misalkan posisi kneeling ini mudah dipertahankan daripada berdiri karena base of supportnya lebih lebar dibandingkan pada saat berdiri, seperti itu, ya, karena akan menopang lutut secara keseluruhan. Kemudian posisi standing, nah misalkan ini kalau kaitannya kaitkan dengan pasien pada saat rehabilitasi, maka posisi standing itu ketika pasien menggunakan parallel bar, ya, ketika berjalan menggunakan parallel bar, satu demi satu, selangkah demi selangkah. Nah, ini dilatih untuk menjaga keseimbangannya supaya pasien tersebut bisa berdiri yang nantinya tanpa bantuan, ya. Jadi di awal menggunakan apa tadi? Paralel bar. Nah, kemudian bisa berdiri tanpa bantuan paralel bar itu tadi, ya, seperti itu. Kemudian
resisten atau tahanannya itu diterapkan pada semua komponen untuk mempertahankan posisi tersebut. Misalkan dari kepala, kemudian shouldersnya, kemudian pelvisnya, kemudian lututnya, kemudian cengkeraman dari telapak kaki ke lantai seperti itu. Dan juga lengan atau tangan ini pada saat memegang alat bantunya seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua adalah dynamic balance ya, atau keseimbangan secara dinamis. Keseimbangan ini berdasarkan pada prinsip teknik bobot ya, di mana gerakannya itu dalam keadaan konstan tetapi tetap mempertahankan postur dan keseimbangan dari tubuh ya, sehingga kekuatan yang cenderung mengganggu keseimbangan itu bervariasi ya, dari kekuatan yang sangat kecil sampai dia bisa benar-benar mengganggu keseimbangan sampai pasien itu bisa terjatuh ya. Konsekuensinya yaitu reaksi tubuh bisa mempertahankan keseimbangan dengan derajat yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan reaksi keseimbangan itu dimunculkan ada dua. Yang pertama adalah penyesuaian dari tonus otot ya, untuk mempertahankan posisi ya. Kemudian yang kedua postur tubuh kita. Posisi kita duduk misalkan posturnya harus tegak ya, kaki harus menapak di lantai. Itu adalah postur yang bisa kita gunakan untuk menyeimbangkan tubuh ya, seperti itu. Kemudian keseimbangan dinamis ini melibatkan gerakan yang dirancang untuk menjaga individu tersebut ya di tempat yang kurang lebih sama, atau gerakan yang dipindahkan sesuai dengan base-nya atau support di permukaan lantainya, permukaan tanahnya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana keseimbangan itu bisa dikontrol ya. Jadi balance control itu terkait dengan tugas motorik secara kompleks ya, yang mana melibatkan informasi secara sensoris dan juga menilai posisi dan gerakan tubuh itu di dalam ruang dan respon dari muskuloskeletal ya, atau otot dan rangka atau tulang. Nah, dengan demikian kontrol keseimbangan ini memerlukan interaksi antara sistem saraf ya, yang pertama sistem saraf, yang kedua sistem muskuloskeletal, dan efek kontekstual ya. Ada tiga hal ini yang bisa digunakan untuk kontrol keseimbangan ya. Jadi kita buat seperti ini ya. Ini sesuai dengan buku terapi latihan ya, yang mana balance control atau keseimbangan itu dikontrol oleh tiga hal tersebut ya, sudah saya jelaskan tadi ya, mulai dari nervous system atau sistem saraf, yang kedua muskuloskeletal system, dan yang ketiga adalah kontekstual efek ya, tiga hal itu. Nah, dari ketiganya ini saling berkaitan untuk menjaga keseimbangan tubuh ya. Yang pertama misalkan nervous system atau sistem saraf, di mana sistem saraf ini ada beberapa hal yang menguatkan sistem saraf supaya bisa mengontrol keseimbangan secara keseluruhan. Misalkan proses sensorisnya, bagaimana tubuh bisa bergerak, itu juga karena adanya sistem saraf ya toh. Kemudian sensory motor integration atau integrasi dari sensori motor. Jadi bisa bergerak itu ada integritas antara otot dan juga sarafnya ya. Seperti kita menulis ya, itu kan ada kontrol dari otot ya, yang mana gerakan itu direaksikan dari otak ya, seperti itu. Kemudian motor strategis, kemudian adaptive mechanism, dan anticipatory mechanism. Nah, yang kedua adalah kontekstual efek
ya, yang mana efek kontekstual ini meliputi environment, ya, kemudian support surface, kemudian gravity, kemudian lighting, dan juga task karakteristik, ya. Nah, yang pertama terkait dengan environment, coba disebutkan lingkungan yang bisa mempengaruhi efek kontekstual ini dari segi lingkungan yang mempengaruhi keseimbangan. Lingkungan yang ramai. Lingkungan yang ramai, oke. Terus kemudian apalagi? Lingkungan yang sempit, ruangan yang sempit. Oke, bisa. Jadi secara lingkungan, ya, lingkungan yang ramai atau lingkungan yang sempit itu tadi bisa mempengaruhi keseimbangan seseorang. Misalkan berjalan di pasar, ya, berjalan di pasar misalkan, itu kan ramai sekali. Nah, kalau kita bawa barangnya terlalu banyak, ya, atau pada saat kita menyenggol orang, itu bisa rentan terjatuh. Itu hanya sebagai contoh gambaran secara umum, ya, bukan untuk pasien, ya. Kemudian yang kedua, misalkan lighting. Lighting itu apa terkait dengan ini? Iya, izin jawab Ibu. Untuk lighting berkaitan dengan pencahayaan. Jadi dalam ruangan tersebut apakah terlalu terang atau terlalu gelap? Terlalu gelap. Terlalu terang atau terlalu gelap, ya, oke. Seperti misalkan di ruangan ini ada cahaya, ya. Ketika nanti lampu ini kita matikan di dalam beberapa detik awal itu pasti langsung gelap. Kita nggak bisa melihat sama sekali. Nah, ketika kita berjalan bisa saja kita akan tersandung karena kita nggak bisa melihat apa-apa, ya. Walaupun kita sudah terbiasa di ruangan ini, seperti itu, ya. Kemudian ruangan yang terlalu terang, misalkan, ya, di ruangan ini ada beberapa lampu. Misalkan ini ditambah lampu lagi, ya, terlalu menyilaukan dan itu langsung masuk ke dalam mata kita, misalkan. Pada saat itu kita berjalan. Nah, itu juga akan mengganggu keseimbangan. Contohnya saja misalkan ketika kita berjalan, ya, di luar rumah yang terlalu terang dan menyilaukan, itu batas pandangan kita kelihatan nggak kira-kira? Tidak, ya, tidak akan terlihat, ya, sehingga ketika penerangan itu terlalu menyilaukan itu tidak terlihat. Nah, itu bisa mengganggu keseimbangan, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah misalkan support surface, begitu, ya. Coba dijelaskan support surface itu misalkan apa? Misalkan permukaan lantai yang licin atau tidak rata. Permukaan lantai yang licin atau tidak rata, ya, betul. Jadi kalau misalkan kita berjalan di banyak kerikil-kerikil gitu, ya, itu bisa mengganggu keseimbangan. Atau jalan yang licin, ya, misalkan setelah hujan gitu, ya, aspalnya licin atau permukaan tanahnya licin seperti itu akan mengganggu keseimbangan kita, bisa jatuh. Atau mungkin pada saat kita mengendarai sepeda motor ada permukaan aspal yang ternyata di situ banyak pasirnya. Nah, itu juga bisa mengganggu keseimbangan kita. Seperti itu, ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari proses ini, balance control ini. Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Bagaimana fleksibilitas range of motion itu bisa mempengaruhi balance control? Oh iya, baik. Silakan duduk kembali. Oke, range of motion flexibility ini bisa mempengaruhi keseimbangan juga. Misalkan begini, sebagai contoh, ada yang pernah kesleo misalkan? Pernah, ya? Ya. Ketika kita kesleo, pasti jalan kita pasti akan tidak normal, begitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu ada gangguan di dalam sistem muskuloskeletalnya, sehingga ketika kita kesleo, otot tidak bisa maksimal menggerakkan sesuai dengan ROM-nya. Seharusnya yang bisa menekuk ke atas seperti ini, ya, tetapi ketika kesleo otomatis otot juga akan mengalami penurunan ROM. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi keseimbangan. Ketika berjalan dengan posisi kesleo tadi yang berjalannya tidak normal, ya, terus kemudian berjalan di tempat yang tidak rata, ya, itu juga akan mengganggu
proses keseimbangannya. Sehingga bisa saja dia jatuh kembali jika tidak berhati-hati. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, oke. Untuk kuliah hari ini kita cukupkan sekian ya. Nanti untuk proses selanjutnya ada tugas dan lain-lain nanti akan saya sampaikan melalui grup di Telegram. Seperti itu ya. Baik. Ya, oke. Untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lia. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.